Hasil Liverpool versus Aston Villa, skor 3-0. Liverpool sukses menghajar Aston Villa dalam laga pekan keempat Premier League yang digelar di Anfield. 3 gol kemenangan Liverpool atas Aston Villa, masing-masing lahir dari aksi Dominic Szoboszlai dan bunuh diri Matikes di babak pertama, dan juga sontekan Mohamed Salah di babak kedua. Berkat hasil ini, Liverpool berhak naik ke peringkat 3 klasemen sementara, dengan poin 10. Hasil Arsenal versus Manchester United, skor 3-1. Arsenal secara dramatis sukses mengalahkan Manchester United dalam laga pekan 4 Premier League. Arsenal sempat tertinggal lebih dahulu, akibat gol dari Marcus Rashford, yang kemudian langsung disamakan Martin Odegaard. 2 gol kemenangan The Gunners baru tercipta di masa injury time babak kedua, lewat Declan Rice dan Gabriel Jesus. Berkat hasil ini, Arsenal kini menduduki peringkat 5 klasemen. Hasil Inter Milan versus Fiorentina, skor 4-0. Pertandingan ini bisa dikatakan cukup mudah bagi Inter Milan. Nerazzurri menunjukkan bahwa kelas mereka memang berada di atas Fiorentina. Gol pertama Inter dicetak oleh Marcus Thuram. Lautaro Martinez mencetak gol kedua, dan disusul gol Hakan Calhanoglu. Lautaro kemudian mencetak gol keduanya di laga ini. Dengan hasil ini, Inter sekarang ada di peringkat pertama klasemen sementara. Hasil Empoli versus Juventus, skor 0-2. Bertandang ke Carlo Castellani, Juve mendominasi sejak awal laga. Empoli kesulitan membongkar pertahanan tim tamu, dan gagal melepas satu pun tembakan tepat sasaran. Kali ini, Kapten Danilo membuka keunggulan Juve di babak pertama. Lalu, Federico Chiesa menggandakannya di babak kedua. Sementara Empoli tidak bisa membalas. Kemenangan ini, mengantar Juve naik ke peringkat 3 klasemen sementara. Hasil Osasuna versus Barcelona, skor 1-2. Bertandang ke El Sadar, laga ini tidak berlangsung mudah bagi skuad Xavi. Osasuna tampil tangguh di hadapan pendukung sendiri, dan hampir saja memaksakan hasil imbang. Kali ini, 2 gol kemenangan Barca dicetak oleh Jules Koundé, dan penalti Robert Lewandowski. Osasuna sempat menyamakan kedudukan, melalui aksi Esquiel Avila. Kemenangan ini, menjaga posisi Barca di peringkat 3 klasemen sementara. Hasil Lyon versus PSG, skor 1-4. Pertandingan ini berlangsung dengan seru. Lyon dan PSG saling adu serangan, dan banyak peluang tercipta dari kedua tim. Gol dari Lyon dicetak Corentin Tolisso. Sementara gol-gol PSG dipersembahkan Kylian Mbappe, Achraf Hakimi, dan Marco Asensio. Kemenangan ini membuat PSG naik ke peringkat kedua klasemen sementara Ligue 1 dengan koleksi 8 angka dari 4 laga. Masih menanti gol debut Mihailo Mudryk di Chelsea. Mudryk secara resmi menjadi pemain Chelsea pada 15 Januari 2023. Pemain yang diboyong dari Shakhtar Donetsk tersebut tidak kunjung mencetak gol hingga 3 September 2023. Itu artinya, Mudryk telah melewati masa 231 harinya bersama Chelsea, tanpa sekalipun melakukan selebrasi atas gol yang dicetaknya sendiri. Kemampuannya kini mulai dipertanyakan. Banyak orang mengingat Mudryk sempat bikin heboh bursa transfer, gara-gara keputusannya menolak pinangan Arsenal demi duit di Chelsea. Liverpool siap bakar duit 1 triliun rupiah, demi tebus suksesor Mo Salah dari Aston Villa. Bursa transfer musim panas memang sudah tutup. Tetapi, bukan berarti Liverpool bisa tenang, dengan situasi terkini seputar Mohamed Salah. Walaupun demikian, Liverpool sudah diam-diam berencana untuk mencari suksesor Mohamed Salah. Mengingat Mohamed Salah sudah berusia 31 tahun. Maka dari itu, Liverpool dilaporkan siap menggelontorkan duit 1 triliun rupiah, guna menebus winger baru Aston Villa, Moussa Diaby, sebagai suksesor Mohamed Salah. Kai Havertz diprediksi flop sepanjang musim. Dari 3 penampilannya di Liga Inggris, Havertz belum berhasil mengemas gol atau assist. Pemain timnas Jerman tersebut juga terlihat tidak cocok dengan permainan Arsenal. Alhasil, saat ini mulai banyak muncul keraguan kepada Havertz. Salah satunya datang dari William Gallas. Dia bahkan memprediksi, Havertz akan tampil flop sepanjang musim ini. Lebih lanjut, Gallas mengkritik Arsenal, mengapa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk pemain seperti Havertz. Jude Bellingham terlahir untuk Real Madrid. Jude Bellingham tampaknya memang ditakdirkan terlahir untuk Real Madrid. Tidak sedikit pun, pemain yang baru berusia 20 tahun itu berada di fase yang namanya adaptasi.
Hal itu tampak dari kontribusinya bagi Madrid di awal musim La Liga. Bellingham langsung dipercaya jadi starter, dan membayarnya dengan sangat baik. Meski berposisi sebagai gelandang, Bellingham sudah 2 kali berkontribusi langsung bagi kemenangan Madrid, termasuk pada pekan keempat Liga Spanyol. Jude Bellingham, takjub dengan atmosfer Santiago Bernabeu. Jude Bellingham, baru saja kembali menjadi pahlawan kemenangan Los Blancos, saat melawan Getafe. Dalam laga tersebut, Bellingham mencetak gol di menit-menit akhir. Bahkan, Bellingham juga mengakui, bahwa sudah merasa takjub dengan atmosfer dari stadion milik El Real. Usai mendengar para supporter tim tuan rumah, memberikan nyanyian pujian kepadanya. Dalam sepanjang pertandingan berjalan, begini tanggapan Carlo Ancelotti, setelah Kylian Mbappe bertahan di PSG. Mengenai Kylian Mbappe yang gagal mendarat di Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas ini, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti menyatakan tidak kecewa. Bahkan, juru taktik asal Italia itu, justru merasa sangat gembira. Skuad Real Madrid saat ini sudah lengkap dan kompetitif, juga mampu bersaing dengan tim manapun, ucap Carlo Ancelotti seperti dikutip laman PSG Talk. Joao Felix rela potong gaji 50% untuk gabung Barcelona. Kepindahan Felix menjadi sorotan utama di bursa transfer kali ini. Karena, transfer itu awalnya dianggap sebagai bisnis yang mustahil. Barca sempat tidak yakin, apakah kesepakatan dapat dilakukan, karena masalah keuangan yang menyebabkan pembatasan dalam berbisnis. Pada akhirnya, semuanya berhasil. Meski begitu, Felix harus berkorban besar, dan mengambil peran besar dalam hal itu. Menurut Marca, pemain Portugal itu menerima pemotongan gaji sebesar 50%. Barcelona punya Felix dan Cancelo, juga dapat grup enteng, Xavi sesumbar bakal melaju jauh di UCL. Drawing fase grup Liga Champions telah selesai dilaksanakan. Hasil dari pengocokan tersebut, menempatkan Barcelona di grup H. Klub asal Catalunya itu, bakal bersaing dengan FC Porto, Shakhtar Donetsk, dan Royal Antwerp. Xavi Hernandez pun optimistis akan hal tersebut. Pelatih berusia 43 tahun itu yakin, timnya bakal lolos dengan status juara grup, dan mampu berbuat banyak di fase gugur.